Jumpa kembali sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bersama saya MIA Syaneta di acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan bersama saya telah hadir narasumber kita kali ini, sosok yang tentunya sudah tidak asing bagi Anda semua. Beliau adalah Romo Yohanes Budi Raharjo SDB atau akrab disapa Romo Budi. Kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Budi, apa kabar Romo? Terima kasih Bu Syanet, selamat bertemu dan juga dengan pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagaimana biasa kita akan buka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, sering kami menangis-nangis mencari kebahagiaan, tujuan hidup kami yang tak dapat kami lihat. Perkenankanlah kami bertemu dengan orang-orang yang bersedia mengantar kami kepadamu. Kasihanilah kami, dan semoga kami dengan gembira dapat mengakui bahwa Engkaulah pembawa keselamatan dan penghiburan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dengan hiburan, aku akan membawa orang buta dan lumpuh. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawariah dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa.
Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau, maka hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan tentang tema hari ini. Ya, Romo Budi, pada kesempatan kali ini hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu ini untuk disampaikan? Baik, Ibu Sianet. Seperti biasa, bagian pertama ini saya mau mengomentari bacaan pertama, yaitu dari kitab Nabi Yeremia. Anda bisa lihat bahwa kitab ini terdiri dari 46 bab. Dan maksud saya 52 bab. Dan dari 52 ini, kita bisa katakan ada 4 bagian. Bagian pertama bicara mengenai nubuat, satu pesan dari Allah kepada atau mengenai Yehuda dan Yerusalem. Khususnya pesan bahwa Yerusalem akan runtuh. Pesan tentu yang tidak enak, yang menjadi tugas sulit bagi Yeremia untuk menyampaikannya. Yeremia itu seorang nabi yang hidup dalam situasi yang sangat sulit, yaitu kerajaan sedang terancam mau dibinasakan oleh musuh-musuhnya, terutama oleh Raja Babel, kerajaan Babilonia.
Dan itu yang pertama, bagian itu dari bab 2 sampai bab 25. Persisnya ayat 13b itu nubuat dari Yeremia mengenai umat Allah ini dan Yerusalem akan runtuh. Lalu bagian kedua itu bab 25 dan 46 sampai 51 itu nubuat tetapi kepada bangsa-bangsa yang bukan umat Allah. Pesan-pesan Allah kepada mereka. Lalu bagian ketiga, Yeremia bab 26 sampai 35 itu adalah mengenai pesan pemulihan, restorasi. Betul bahwa umat Allah ini akan mengalami kesusahan besar, Yerusalem akan runtuh, tetapi kasih Allah itu kekal, everlasting love, dan Ia akan menyelamatkan, akan memulihkan umat Allah, restoration, restorasi. Dan bagian yang lain, bab 36 sampai 45 itu bicara mengenai penderitaan Yeremias. Seperti tadi saya katakan, sebagai nabi, ia dalam masa sulit menyampaikan pesan yang tidak enak untuk didengar. Orang pasti tidak ingin mendengarkan, bahkan mau menolak, bahkan mau menghabisi Yeremia ini, menyiksa dan mau menghabisi, membunuh Yeremia. Begitu. Lalu bacaan kita pertama di minggu 30, maka kalau kita lihat bab 31 itu masuk dalam bagian 3 yang tadi saya sebutkan, pemulihan. Jadi latar belakang sekali lagi nubuat ini adalah umat Allah, kerajaan yang sedang terancam, dan Yeremia memberikan pesan, jangan berpuas diri atau komplasensi gitu ya, karena kita punya bait Allah. Karena bait Allah ada Yerusalem, maka Allah itu ada di antara kita, maka tidak akan apa-apa, begitu baik-baik saja. Karena bait Allah itu ada di situ, maka pasti Tuhan melindungi. Dan Yeremia berkata, tidak seperti itu. Tergantung dari perbuatan kalian. Kalian tidak bisa mengandalkan hanya adanya bait Allah, semua baik-baik. Kalau kalian tidak memperbaiki tingkah laku perbuatannya, malah akan hancur bait Allah yang kamu banggakan atau andalkan ini. Allah tidak bekerja yang seperti itu. Kayak percaya ada jimat, itu kan seperti percaya ada jimat. Ada sesuatu yang kita punyai dan pasti hebat itu, apapun gak bakal bisa menyerang kita atau merugikan kita. Tidak seperti itu. Tapi seperti biasa dalam cerita pesan para nabi, umat itu dan para pemimpinnya tidak mau mendengarkan. Dan malah Yeremia dianiaya, malah mau dibinasakan. Dan pesan Yeremia yang lain di bab 7 bagian ketiga ini adalah supaya sudah nggak usah melawan kepada kerajaan Babilonia yang mau menyerang. Menyerahkan diri saja. Karena kalau melawan percuma juga. Karena nubuatnya itu, ini akan hancur. Karena apa? Karena tingkah laku kalian yang tidak mau bertobat. Begitu ya. Lalu Yeremia punya pesan lain kepada orang-orang Yahudi yang tinggal sudah di negara lain, daerah utara Asiria. Pesannya adalah supaya di sana kalian settle down, menetap baik-baik di tanah asing, tunggu waktunya nanti Tuhan akan mengembalikan. Tidak usah susah-susah begitu, tapi ikutin saja, sudah di sana tinggallah baik-baik. Dan maka di bab 30 sampai 31 itu dikatakan sebagai buku penghiburan tentang di mana di situ Yeremia menyampaikan sesudah kesusahan besar ini menjadi bangsa yang terbuang ke
kerajaan lain, Allah akan memulihkan. Allah akan menghibur. Allah akan menjadikan Israel kembali umat-Nya. Umat Allah. Bukan karena jasa-jasa umat Allah, tetapi karena kasih kerahiman Allah. Karena Allah mengasihi umat-Nya dengan cinta yang selamanya, yang kekal, everlasting love. Begitu ya. Maka Israel, umat Allah ini akan kembali ke tanahnya. Begitu pesan yang sungguh sangat menghibur. Dan di perikop ini, bab 31 sampai 79, bacaan pertama kita, itu melukiskan dengan lebih detail proses kembalinya itu. Ya, seperti di sana dikatakan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukacitalah pemimpin bangsa, kabarkanlah pujian, katakan, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Ada sebagian orang Israel yang terus setia bagaimanapun keadaannya, yaitu sisa-sisa Israel. Sungguh diselamatkan. Ya, aku akan membawa mereka dari tanah utara, seperti yang tadi di Assyria, yang disuruh settle down di sana, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi, dari yang lain, dari Babilonia, dari Babel. Dari antara mereka ada yang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama dengan himpunan perempuan melahirkan dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Kemari itu karena waktu itu Yeremia kan masih belum mengalami pembuangan, masih di tanah Israel itu, di tanah suci itu. Akan kembali kemari. Dan perhatikan bahwa orang-orang yang akan kembali itu, bahkan orang yang buta, yang lumpuh, yang dipandang sebagai tidak ada artinya, tidak berguna, ya. Perempuan dan anak-anak juga dipandang waktu itu umat Allah menganggap kelas 2 ataupun tidak terhitung, tidak kaum masuk yang hitungan, lemah gitu lemah. Dan selalu polanya demikian. Allah bekerja keselamatannya lewat yang menurut ukuran dunia lemah, tidak ada harganya, tetapi justru menyatakan kekuatan dari kuasa Allah, rencananya itu, ya. Maka kita sekarang mengerti selalu di dalam bacaan hari Minggu, bacaan pertama dipilih yang ada hubungan dengan bacaan Injil. Maka dipilih ini karena itu tadi ada orang-orang yang buta dan lumpuh. Karena Injil bicara dengan ada orang buta yang disembuhkan, yang dipulihkan penglihatannya, restorasi. Nah, jadi ini bagian kenapa dipilih oleh penyusun liturgi gereja memilih bagian ini. Dan juga konotasi atau suasana sukacita penghiburan. Seperti di dalam Injil, orang yang buta melihat penuh sukacita. Ya, satu hiburan Allah melawat umat-Nya, menyelamatkan umat-Nya, ada intervensi karya keselamatan Allah, dari buta melihat. Dan seperti ini juga dalam bacaan pertama, nada suasana adalah penghiburan, sukacita, janji keselamatan dari Allah untuk umat Allah ini. Nah, jadi demikian menjadi detail. Di ayat 9 dikatakan dengan menangis mereka akan datang dengan hiburan. Maka itu kata hiburan, ya. Ini kitab 2 bab ini berisi penghiburan. Aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai lewat jalan yang rata. Sungai kenapa? Karena air itu lambang berkat. Itu artinya akan dipulihkan melimpah berkat-Nya untuk umat Allah, ya. Lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Jadi proses kembalinya juga smooth gitu, menjadi lancar karena Allah sendiri yang menyelamatkan. Jadi itu satu nubuat, satu pandangan di depan, satu rencana Allah yang indah untuk umat Allah. Sungguh sangat menghibur.
Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Itu dia. Karena apa? Bukan karena kebaikan umat Allah, tapi karena kasih kerahiman Allah. Allah selalu seperti bapa kepada umatnya. Dan seperti kita tahu, seperti kata Yesus, orang tua mana yang anaknya minta roti dikasih batu, ya kan? Betul. Minta ikan dikasih ular, minta telur dikasih kalajengking, ya? Kan kita yang jahat juga, atau kita yang penuh kekurangan juga, tahu memberi yang terbaik. Ya? Apalagi Allah yang Maha Rahim, Bapa umat Allah ini, memberikan karena kasih-Nya menyelamatkan. Tidak ingin anak-anaknya hidup di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan. Dan ini adalah tindakan Allah keselamatan, satu nubuat, satu pesan di masa depan yang sungguh memberikan penghiburan umat Allah. Jadi jangan takut, penderitaan memang akan terjadi karena kesalahanmu, karena dosamu, tetapi Allah tidak membuang kita, tidak meninggalkan kita. Allah dengan kasih-Nya yang tak terbatas, yang everlasting, yang selamanya itu tidak ada habisnya, dan itu yang terus akan bekerja untuk keselamatan kita. Dan Efraim itu sebutan lain untuk Israel, umat Allah dalam hal ini adalah anak sulungku. Itu kalau dibilang anak sulungku, berarti Allah punya anak-anak lain. Dan anak-anak lain siapa? Maksudnya adalah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain juga akan Allah selamatkan untuk masuk ke dalam tempat di mana mengalir berkat-Nya. Seperti dikatakan tadi, sungai-sungai itu, ya, air yang berlimpah. Tentu ini gambaran punya makna rohani. Semua ini punya makna rohani, yaitu bahwa Allah itu mau menyelamatkan umat-Nya karena Ia adalah Bapa yang Maha Rahim, yang penuh kasih, dan umat Allah itu akan dipulihkan dengan kondisi rohani yang melimpah di dalam berkat Tuhan, penuh sukacita. Demikian, ya. Ya, Romo, ini menarik sekali. Jadi memang pada dasarnya kita harus selalu mengandalkan Allah dalam kondisi apapun, ya Romo, ya. Ya, sayang sekali waktu kita di sesi 1 ini sudah habis. Nanti kita lanjutkan, ya Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Yohanes Budi Raharjo, SDB, dan saya MIA Syadeta. Bagi Anda yang ingin memberikan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Budi, kembali di sesi 2 ini, hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk disampaikan? Baik, Bu Sianeta. Dan kita tadi membahas bacaan pertama itu dipilih. Ada hubungannya dengan Injil hari Minggu. Dan tadi peristiwa mengenai nubuat Yeremia tentang kasih Allah, kerahimannya yang mau memulihkan umat Allah. Dan ada yang kembali, diantaranya orang buta, orang lumpuh. Dan disinilah masuk perikop tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Dan ada namanya Bartimeus. Jarang-jarang penulis Injil itu, kalau cerita, ada nama orang itu. Berarti itu sesuatu peristiwa memang terjadi, ada orangnya, ada namanya, ya seperti
Yairus, ada Simon dari Kirene, ada Zakheus ya. Itu tokoh-tokoh yang kita tahu karena satu lain hal dalam peristiwa ada namanya. Oke. Nah, peristiwa penyembuhan orang buta lalu melihat itu bukan yang pertama di dalam Injil menurut Markus. Markus mencatat di bab 8 ayat 22 sampai 26 itu ada kisah penyembuhan orang buta melihat. Lalu sekarang di perikop ini bab 10 46 sampai ayat 52 cerita penyembuhan orang buta lagi melihat yang kedua. Jadi istilah ahli kitab suci kayak sandwich, ya ada rotinya di bawah, ada roti di atas, dan ada isinya. Nah, itu teknik dikatakan penginjil membuat teknik seperti itu. Jadi kita harus perhatikan juga isinya itu apa di antara kedua perikop ini. Dan di antara kedua perikop ini adalah kisah mereka berjalan dari utara, ya dari Galilea ke selatan, ke Yehuda, masuk ke Yerusalem. Dan kata jalan itu kata kunci. Kalau kita mendengar kata jalan, ya secara pemahaman geografis itu jalan yang kita lalui, di mana kita berjalan. Tetapi jalan juga punya makna teologis. Seperti ketika Yesus bilang, akulah jalan. Betul. Karena orang mau menempuh jalan apa dalam kehidupan ini, ya, itu punya makna teologis. Jadi peristiwa penyembuhan orang buta melihat direfleksikan di dalam terang iman. Penulis mau mengkomunikasikan makna teologis yang mendalam dalam peristiwa ini. Kalau kita masih ingat, di antara dua, dan bisa membuka kitab suci, di antara dua peristiwa penyembuhan orang buta melihat itu, dan dalam perjalanan itu ada 3 nubuat tentang Yesus yang akan menderita di Yerusalem. 3 kali Yesus omong itu. Dan 3 kali murid-murid menolak. Yang pertama kita tahu Petrus keras bilang, menolak itu. Dan Yesus menegur Petrus keras. Ya, sampai dikatakan, enyahlah iblis. Karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan yang dipikirkan Allah. Karena Yesus bilang, kita ke sana, anak manusia mau menderita. Ditolak, dianiaya, bahkan mati. Padahal sebelum itu, Petrus sudah membuat pengakuan ketika ditanya, siapakah aku ini menurut kamu? Petrus yang bilang, engkau adalah Mesias. Tetapi Petrus, nah di sini makna teologisnya, sebetulnya masih buta. Masih tahu hanya sebagian Mesias. Luarnya aja. Ya, satu sisi, yaitu Mesias yang memang penyelamat umat Allah. Betul. Pembebas umat Allah. Tetapi dia melihatnya itu, atau persisnya masih buta, tidak bisa melihat Mesias seperti yang Allah rencanakan, pikirkan. Betul. Karena Allah yang pikirkan adalah Mesias yang menderita. Ditolak, dianiaya, diolok-olok, bahkan dibunuh. Buat Petrus dan teman-temannya, dia melihat Mesias sebagai nanti seperti Daud. Jadi raja. Ya, belum lama kita sudah ada pelantikan RI 1. Jadi ini ada Israel 1. Itu ya, mereka mau jadi menteri-menterinya. Gitu, nah, kita ke Yerusalem mau itu, ya kan, ya, tim suksesnya kan, pendukung-pendukungnya begitu, ya. Tapi bukan itu. Yang di sini Petrus buta, sehingga dia bilang, jangan omong seperti itu. Bahkan menegur Yesus. Dan Yesus menegur keras balik, enyahlah. Ya, itu. Jadi itu buta karena kita punya pikiran hanya yang dipikirkan manusia. Yang kedua sama aja. Ya, ketika Yesus ngomongin ke sana itu mau menderita, mereka tuh bertengkar.
Iya. Siapa yang paling besar di antara kita? Iya. Dan Yesus menegur, bukan seperti itu. Yang mau menjadi terbesar, mesti terkecil. Yang mau jadi terkemuka, mesti jadi pelayan buat semua. Iya. Lagi-lagi mereka buta. Iya. Tidak melihat. Iya, karena masih berpikir ala manusia itu tadi. Ya itu, dia jalannya beda. Jalan, maka di jalan itu, bahasa Yunani hodos, punya makna teologis. Kamu mau menempuh jalan apa dalam hidup kamu? Yang dilihat bukan yang teologisnya. Ya, jadi mereka mau mengikuti jalan yang dipikirkan manusia. Mau jadi raja begitu. Mereka mau jalannya adalah mau jadi besar, jadi petinggi, ya, seperti itu. Padahal bukan itu jalannya Yesus, hodos itu. Dan yang ketiga, sama lagi, mendeskripsikan lebih detail apa yang mau dialami, malah dua murid itu ada namanya, Yakobus dan Yohanes, panggil ibunya juga bantu ngomongin. Nanti kalau engkau sudah sampai sana, satu duduk di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, ya kan? Menteri-menteri utamanya, Perdana Menteri atau apa begitu, ya. Dan di situ Yesus menegur lagi, meluruskan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, ya. Jadi inilah yang mau dibuat murid-murid itu melek, ya, bahwa untuk mengikuti Yesus itu bicara tentang salib, cross, bukan crown, ya. Kalau bahasa Inggris ada permain kata, ya, cross, not bukan, crown. Ya, bukan crown. Ya, ya. Jadi salib bukan mahkota. Karena semua pilihnya mahkota. Bukan, ini salib, jalan salib, ya. Last bukan first, ya. Yang terakhir bukan menjadi yang terdahulu, ya. Menjadi servant, bahkan slave, pelayan, bahkan budak begitu, ya. Bukan menjadi tuan, jadi bos begitu, ya. Dan bicara tentang service, pelayanan, ya. Bukan prestige, satu pamor gimana, ya. Dan bicara tentang pengorbanan, sacrifice, bukan bicara tentang kehormatan begitu. Dan ini yang menjadi pelajaran di antara, seperti tadi saya katakan, seperti sandwich, tengahnya apa, ini pelajaran menjadi murid. Pemuritan, discipleship. Ya, discipleship. Jadi murid-murid 12 itu dalam keadaan masih buta. Masih buta, dan mereka perlu disembuhkan. Perlu dibukakan penglihatannya supaya melihat. Supaya melihat. Kenapa? Karena hanya kalau melihat, mereka bisa mengikuti Yesus. Karena sebetulnya kan sudah sempat selalu ditegur, tapi masih belum nangkap apa yang dikehendaki Yesus. Ya, itu. Masih dalam kebutaan dalam tanda petik. Jadi kalimat penting di situ dikatakan ini, pada saat ayat terakhir, ya, pada saat itu juga ia, Bartimeus, dapat melihat. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itu jalan lagi, ya. Jadi karena melihat bisa mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Murid-murid nanti ketahuan, kelihatan mereka belum melihat, masih buta, sehingga ini kan mau masuk Yerusalem. Setelah masuk Yerusalem, hari-hari berikutnya kan, kalau kita dalam liturgi itu sudah pekan suci itu, Selasa itu sampai penderitaan Jumat Agung, murid-murid kan melarikan diri, tercerai-berai, karena mereka tidak melihat, sehingga mereka tidak bisa mengikuti Yesus. Karena takut, karena malu, karena kecewa, mereka tercerai-berai, mereka meninggalkan Yesus, tidak bisa mengikuti Yesus. Tentu nanti ceritanya, sesudah Paskah, baru kemudian mereka bisa disembuhkan dan melihat. Melihat. Jadi sekali lagi, ini adalah bacaan pesan yang begitu mendalam, punya arti teologis. Untuk kita bisa menjadi murid, kita perlu, untuk bisa menjadi murid, kita perlu melihat.
bisa membuka melihat. mata hati. Ya, hanya dengan melihat Ya, maka kita bisa mengikuti Yesus ya, di jalannya. Seperti Iya. tadi, jalan kehidupan itu bukan bicara mengenai tentang mahkota, tentang menjadi Iya, utama, yang pertama menjadi tuan, kemuliaan, kehormatan, bukan itu. Iya. Kalau itu yang Anda mau lalui, mau tekuni, Anda belum melihat. Ya. Anda pasti belum bisa mengikuti Yesus. Ya, itu fakta yang masih terjadi hingga sekarang ya, Ya. Romo ya. Ya, untuk itu maka sabda Tuhan terus menyapa kita Iya. supaya kita diingatkan, dan itulah proses kita menjadi murid. Iya. Itu tantangannya, challenge, kita dipanggil supaya kita bisa melihat. Hanya kalau melihat, kita bisa mengikuti Yesus di jalannya. Iya. Tetapi kita tahu jalannya bukan penderitaan dan selesai dengan kematian, tidak. Ada kemuliaan kebangkitan. Iya. Ya. Jadi apa yang permintaan permintaan di sini dari Bartimeus menjadi doa yang indah buat kita. Iya. Doa Luar kita biasa. hari Minggu ke-30 ini tuh doa yang sama. Tuhan, supaya aku bisa melihat. Iya. Supaya dengan demikian aku bisa makin mengikuti Engkau dengan setia, ya, makin bisa melayani Engkau dalam sesama, dan aku makin bisa mencintai Engkau dengan hati yang penuh kasih. Ya, ini doa yang sungguh indah, dan kalau ini terlaksana tentunya akan semakin banyak orang yang tahu harus bagaimana ya, Romo. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Romo. Kita harus akhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara, dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Budi. Silakan, Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, sumber cahaya sejati, kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami dan membuat kami melihat berkat Yesus Putramu terkasih. Semoga seluruh dunia akhirnya mengakui apa yang dapat mendatangkan damai, ialah cinta kasih dan keadilan yang sangat didambakan setiap orang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Romo Budi sudah mengisi acara ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia.